Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freza Adeka Fradina, salah satu mahasiswi Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Trenggalek. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan strategi pelaksanaan 1 atau SP1 keperawatan jiwa dengan diagnosa keperawatan harga diri rendah. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Freza Adeka Fradina, senang dipanggil Freza. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Trenggalek. Nah, di sini saya akan merawat Mbak dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Fenty Trisviana. Oh iya, baik, Mbak Fenty Trisviana ya. Senangnya dipanggil apa, Mbak? Fenty. Oh, baik, Mbak Fenty. Bagaimana perasaan Mbak pagi hari ini? Saya merasa tidak berguna. Tidak bergunanya itu di rumah atau di rumah sakit, Mbak? Dua-duanya. Oh, jadi Mbak merasa tidak berguna ya kalau di rumah maupun di rumah sakit. Nah, baiklah, kalau begitu kita akan membicarakan tentang perasaan Mbak dan kemampuan yang Mbak miliki. Setelah itu, kita akan nilai kegiatan mana yang masih bisa Mbak lakukan. Setelah itu, kita nilai. Kita akan pilih beberapa kegiatan yang akan dilatih. Nah, untuk waktunya kira-kira Mbak mau berapa lama kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 30 menit, Mbak? Baik, kalau boleh tahu Mbak maunya di mana ya kita akan berbincang-bincang? Bagaimana kalau di sini saja? Sebelumnya, saya ingin menanyakan tentang penilaian Mbak terhadap diri Mbak. Tadi Mbak mengatakan merasa tidak berguna ya kalau di rumah. Nah, apa yang menyebabkan Mbak merasakan hal demikian? Karena saya tidak bisa memenuhi keinginan orang tua saya. Oh, jadi Mbak merasa gagal ya dalam memenuhi keinginan orang tua Mbak. Nah, apakah ada hal lain yang tidak menyenangkan yang Mbak rasakan? Baik, kalau bagaimana hubungan Mbak dengan keluarga Mbak dan teman-teman Mbak setelah Mbak merasakan hidup Mbak tidak berguna dan tidak berarti? Malu. Oh, jadi Mbak merasa malu ya? Apakah ada lagi, Mbak? Baik, tadi Mbak mengatakan gagal ya dalam memenuhi keinginan orang tua. Sebenarnya apa saja sih Mbak harapan dan cita-citanya Mbak? Mau membuat rumah sendiri. Oh, ingin membuat rumah sendiri ya Mbak ya. Berarti sekarang belum punya rumah ya? Belum. Baik, kalau boleh tahu yang mana saja Mbak harapan yang sudah tercapai? Sudah kerja. Oh baik, Mbaknya sudah kerja ya. Bagaimana usaha Mbak untuk mencapai harapan yang belum terpenuhi, Mbak? Saya bekerja tak pernah waktu. Oh begitu ya Mbak ya. Baik, agar dapat mencapai harapan-harapan Mbak, mari kita sama-sama menilai kemampuan yang Mbak miliki untuk dilatih dan dikembangkan. Coba sekarang Mbak sebutkan kemampuan apa saja yang pernah Mbak miliki. Membersihkan tempat tidur, menyapu, memasak, Iya Mbak, terus? mencuci, menggambar. Oh begitu ya Mbak ya, baik. Kalau kegiatan rumah tangga Mbak, kalau kegiatan rumah tangga yang bisa Mbak lakukan? Memasak sama membersihkan tempat tidur. Bagus, apalagi Mbak? Apakah ada? Mungkin menyapu. Oh iya baik. Wah bagus sekali ya, ada 5 kemampuan dan kegiatan yang Mbak miliki. Nah sekarang dari 5 kemampuan yang Mbak miliki, mana yang masih bisa dilakukan di rumah sakit? Membersihkan tempat tidur.
Nah, dari kelima kegiatan yang telah dipilih untuk dikerjakan di rumah sakit tadi, mana yang dilatih hari ini, Mbak? Apakah membersihkan tempat tidur? Baik, mari kita latihan merapikan tempat tidur ya, Mbak. Tujuannya agar Mbak dapat meningkatkan kemampuan merapikan tempat tidur dan merasakan manfaatnya. Di mana kamarnya, Mbak? Nah, kalau kita akan merapikan tempat tidur, kita pindahkan dulu ya, Mbak, bantalnya dan selimutnya. Gini. Lalu Mbak angkat spraynya. Baik, Mbak bersihkan terlebih dahulu. Ya. Lalu pasang kembali, Mbak, untuk spraynya. Nah, lalu sekarang rapikan bantalnya di atas spray. Nah, sekarang Mbak bisa duduk kembali. Bagus. Menurut Mbak, bagaimana perbedaan tempat tidur yang setelah dibersihkan dengan yang belum dibersihkan? Nyaman. Oh, baik. Kalau begitu, Mbak bisa melakukannya kalau bisa Mbak pas bangun tidur ataupun pas pokoknya setelah Mbak bangun tidur ya. Lalu, bagaimana perasaan Mbak setelah latihan merapikan tempat tidur? Senang. Nah, coba Mbak sebutkan lagi langkah-langkah apa saja pada saat Mbak merapikan tempat tidur. Angkat bantalnya. Iya, bagus Mbak. Angkat selimutnya. Iya. Angkat spraynya. Iya. Bersihkan. Lalu pasang kembali dari atas ke bawah. Lalu rapikan bantalnya kembali. Wah, bagus sekali. Mbak masih ingat ya bagaimana tata cara merapikan tempat tidur. Nah, sekarang mari kita masukkan dalam jadwal hariannya Mbak. Dan mau berapa kali Mbak melakukannya? 2. Bagus, 2 kali ya Mbak. Pagi-pagi setelah bangun tidur dan jam 4 setelah istirahat siang ya. Nah, jika Mbak melakukannya tanpa diingatkan perawat, nanti Mbak beri tanda M. Tetapi kalau Mbak merapikan tempat tidur, dibantu atau diingatkan dengan perawat, Mbak beri tanda B. Tapi kalau Mbak bisa melakukannya sendiri, atau Mbak tidak bisa melakukannya sendiri, Mbak beri tanda T ya. Nah, baik. Besok saya akan kembali lagi untuk melatih kemampuan Mbak. Untuk kemampuan yang kedua. Nah, Mbak mau jam berapa besok? Bagaimana kalau jam 10? Ya, apakah Mbak bersedia jam 10? Iya. Nah, baik. Untuk tempatnya di mana ya, Mbak? Bagaimana kalau di sini saja atau yang tadi? Baik, Mbaknya setuju ya. Jadi besok kita akan ketemu lagi pada pukul 10 ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Mbak ya. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sekian video strategi pelaksanaan keperawatan jiwa dengan harga diri rendah. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.